sudah resmi diganti dan yang menjadi PR besar kita saat ini adalah apakah nanti calon penggantinya ini bisa membawa timnas maju ke Piala Dunia. Itu pertanyaan besarnya. Nah, sudah digadang-gadang yang akan menjadi pengganti dari Coach STY ini adalah pemain atau legend juga nih dari Belanda, Patrick. Ini salah satunya Kluivert. Iya, salah satunya nih. Nah, apakah nantinya ini cocok dengan gaya sepak bola di Indonesia? Kita akan memperbincangkannya dengan narasumber kita sudah hadir Bang Fernand Huta Barat, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Bang. Pagi juga. Oke, kemudian melalui daring juga bergabung Mark Klok yang juga pesepak bola Indonesia. Selamat pagi, Mark. Selamat pagi semua. Baik. Mungkin kita tanya Mark dulu ya, sebagai pemain sepak bola yang saat ini masih aktif di menggawangi Persib Bandung. Mark, bagaimana Anda melihat kalau nama Patrick Kluivert ini yang akan menjadi dari pelatih timnas Indonesia? Ya, pertama-tama dia punya nama besar sebagai karir. Kita juga belum punya ketahuan gimana dengan pelatih. Kita harus lihat nanti sebagai pemain taktik seperti apa, main seperti apa. Tapi yang saya dengar dari orang yang saya tahu, semua positif, semua komen positif. Semua komen positif ya. Apakah menurut Anda kemudian Patrick Kluivert ini kemudian nanti akan membuat tim jadi lebih solid? Bagaimana peluang timnas Indonesia nanti di Piala Dunia? Pasti dia juga baru di negara ini. Kita harus juga bantu dia supaya chemistry bisa lebih membaik. Tapi pasti lebih gampang mungkin karena bahasanya semua sekarang mungkin dari Belanda juga. Dengan roots bahasa Belanda lebih gampang buat bicara, buat komunikasi. Filosofi sepak bola juga mungkin sama dengan mayoritas pemain. Mungkin chemistry lebih baik, semoga, dan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Apakah itu artinya, Mark, selama ini berdasarkan pengalaman Anda memang ada kendala komunikasi secara bahasa dengan Coach STY? Pasti lebih susah karena dia selalu bahasa Korea dan harus translate ke Indonesia dulu, baru translate lagi ke bahasa Inggris atau Belanda. Itu tidak optimal sebagai pemain pasti. Karena di sepak bola modern kamu juga harus punya chat langsung man to man atau komunikasi dengan pelatih untuk apapun, untuk taktik, untuk bicara apapun, dan ini sangat penting buat komunikasi ya. Oke, Mark ini kan juga pemain sepak bola di Belanda juga ya. Nah, kalau misalnya sebelumnya dengan STY, untuk tadi komunikasi memang penting begitu. Bagaimana dengan strategi yang selama ini sudah diberikan oleh Coach STY dengan permainan, kalau dibandingkan dengan permainan di Belanda begitu? Apakah juga sangat berbeda? Mungkin tidak sangat berbeda, tapi pasti semua pelatih punya taktik sendiri. Semua pelatih punya filosofi sendiri sebagai formasi, latihan, instruksi, itu pasti. Dan kita harus lihat adalah filosofi dan taktik dari pelatih Belanda lebih baik kepada tim kita, kepada pelatih Sintayong. Dia juga punya memori sangat baik mungkin di negara ini, prestasi, ada banyak momentum yang bagus, juga ada momentum yang tidak bagus, tapi dia punya prestasi cukup baik, dan ya kita harus lihat dengan pelatih baru, semoga chemistry lebih baik, di formasi juga, di filosofi juga, tapi saya yakin lebih gampang buat semua pemain. Baik, mungkin kita ke Bang Fernand ya sekarang. Bang Fernand,
Ya. menurut dari Mark tadi, tentu dia membawa filosofi yang lain karena Betul. ini berasal dari Belanda dan sebelumnya Ya. STY dari Korea Selatan. Apakah filosofi permainan dari Belanda ini cocok untuk timnas Indonesia atau sepak bola Indonesia? Iya, kalau kita melihat tadi apa dikatakan oleh Mark Locke ya, satu permasalahan paling utama adalah di dalam sepak bola adalah bahasa, komunikasi. Ya, kita tahu tadinya juga dikatakan juga ketika pada saat Coach Sintayong ingin berbicara dengan pemain itu harus ada translator yang harus menyampaikan kepada pemain. Kadang-kadang juga ini juga penyampaian translator kadang juga mungkin tidak sama Tidak dengan sesuai, apa yang dimaksud oleh STY mungkin ya. Sehingga akhirnya mungkin permasalahan ini menjadi kompleks dalam tim sendiri sehingga akhirnya mereka susah melakukan atau mengimplementasikan keinginan dari pelatih. Jadi menurut saya kalau bicara filosofi tentunya pasti berbeda setiap pelatih bahkan juga setiap negara. Kita tahu bagaimana Kluivert ini adalah negara Eropa dengan total footballnya. Sementara STY mungkin lebih memahami bagaimana kultur sepak bola Asia, ya dengan bagaimana postur mainnya. Tapi sekarang Indonesia ini banyak dihuni oleh para pemain naturalisasi, yang notabene adalah dari Belanda. Dan mungkin ini bisa menjadi menopang apa yang diinginkan oleh nanti Kluivert bisa berjalan bagus untuk tim nasional. Tapi kalau berbicara pergantian pelatih di tengah-tengah kompetisi pertandingan yang mungkin sangat mepet seperti ini tidak begitu gampang. Berasa nanggung ya Bang ya? Iya, tapi kita perlu melihat ya. Ini kan belum official juga diumumkan oleh PSSI ya, tapi rumornya memang sudah pada Kluivert. Tapi Fabrizio Romano kan udah posting di X yang diyakini ya udah pastilah Patrick Kluivert ini bakalan jadi penggantinya STY. Betul, tapi sekarang kan fenomena terjadi adalah bagaimana ketika pada saat ini muncul di permukaan kan banyak netizen langsung pasti menggoogling nih bagaimana sih sebenarnya pasti mengulik sama, bagaimana kita juga googling nih sama jadi memang latar belakangnya memang tidak begitu bagus dalam kepelatihan sebenarnya dan juga banyak di klub-klub itu lebih kepada asisten pelatih yang ditukangi. Namun saya pikir apapun perlu dicoba karena memang menurut saya Pak Erick Thohir tidak begitu gampang sebenarnya untuk memilih ya, pasti udah ada bagaimanapun juga ya hitung-hitungan yang matang penghitungan yang matang karena juga ini pasti akan menjadi kerugian juga bagi PSSI kalau memang ternyata pun gagal karena pasti akan dihujat pasti federasi. Tapi apakah masalah komunikasi ini adalah faktor utama memang yang membuat pilihannya mungkin pelatih berasal dari Belanda dan juga apakah itu yang menjadi jaminan komunikasinya akan bisa lebih lancar nih nantinya? Iya, sebenarnya rumor yang banyak beredar ya di kalangan kita para pemain sepak bola ya dari mulut ke mulut ini banyak hal yang terjadi sebenarnya yang mungkin netizen tidak tahu. Sebenarnya ini ada juga permasalahan di mana para pemain naturalisasi yang memang kadang mereka datang ke timnas untuk persiapan pertandingan pra Piala Dunia, mereka datang langsung dihajar juga dengan latihan fisik. Ini menurut mereka ini tidak membantu mereka untuk bisa langsung involve dalam strategi permainan. Karena harapannya adalah apa? Ketika mereka datang, mereka ingin bermain atau ingin mendapatkan strategi permainan untuk persiapan pertandingan, bukan diajar fisik lagi. Sementara kalau fisik itu mereka udah dapat di klub. Jadi artinya mereka dipanggil ke timnas untuk persiapan dalam pertandingan itu tidak perlu lagi namanya diajar untuk latihan fisik yang berat. Dan ini menjadi keluhan dari para pemain yang kita dengar mereka tidak setuju dengan apa yang menjadi program dari STY. Oke, kalau kita dengarkan juga pernyataan Pak Erick kemarin kan juga soal program yang harusnya disepakati ya antara pemain dengan pelatih begitu. Artinya bisa kita tarik nggak kesimpulan bahwa memang tidak cocok nih pelatih Coach Sintayong ini dengan para pemain karena tidak ada kesepakatan dalam strategi permainan. Sebenarnya kan kalau menurut saya kan memang apapun itu kan pasti akan menjadi evaluasi dari PSSI. Tentunya apabila mungkin ada yang dianggap tidak bisa sesuai dengan kita tidak pernah tahu bagaimana isi MOU dari STY dan juga PSSI ya. Pasti akan ada evaluasi analisa kalau memang dirasakan tidak benar-benar bisa membuat kinerja yang bagus, pasti memang ini ada menjadi risiko bagi seorang pelatih profesional. Tapi kalau menurut saya kita juga pernah berbicara sama-sama, banyak hal menurut saya juga mungkin yang saya juga kurang setuju ya dengan bagaimana strategi formasi yang selalu dimainkan dan tidak ada perubahan ketika kita deadlock dalam formasi itu. Ini mungkin yang menjadi catatan juga untuk PSSI bahwa kenapa sih kita tidak punya perbedaan dari formasi ketika kita mendapatkan deadlock. Dengan 3-4-3 kita deadlock, berubahlah mungkin dengan 4-3-3, 3-5-2, banyak mungkin strategi yang bisa dimainkan menyesuaikan dengan kualitas main yang kita punya. Tapi kalau memang hanya 3-4-3 bermain defense counter dengan beberapa para netizen juga yang banyak beredar mengatakan kita hanya bisa bermain bertahan. Nah, harapannya dengan perubahan pelatih nanti kita bisa mengembangkan permainan bukan cuma sekedar bertahan, tapi kita bisa ofensif dalam permainan. Itu tadi total football ya. Total football tadi. Ya, tapi kalau berbicara mengenai Kluivert ini rekam jejaknya kan memang dia ini salah satu legend kalau dia pemain. Betul. Tapi di dunia kepelatihan kan belum terbukti ya Bang ya. Betul. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.